Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mustika Arumdalu, channel yang membahas hal mistis dan gaib. Hari ini, malam ini saya host dari Mustika Arumdalu, Ipin, dan kita kedatangan tamu dari Ketua Mustika Arumdalu, yaitu Bapak Sigit. Dipersilakan Bapak Sigit untuk sambutannya. Oke. Ya Allah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya selaku sesepuh atau ketua daripada Mustika Arumdalu, yang malam hari ini kita akan membahas, saling memberikan pertanyaan dan jawaban dari host Mustika Arumdalu. Mudah-mudahan dengan apa yang menjadi pertanyaan dan menjadi jawaban bisa menjawab keraguan daripada pemirsa yang menyaksikan live atau video daripada Mustika Arumdalu. Untuk itu kami persilakan kepada host atau pembawa acara, kira-kira akan ada pertanyaan apa dan perlu dipertanyakan. Mudah-mudahan saya bisa untuk menjemahkan. Oke, cukup. Terima kasih kepada ketua kita Mustika Arumdalu, Bapak Sigit. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan dari segelintir orang-orang yang menanyai tentang hal gaib. Pertanyaan pertama, menurut sampean, apa definisi yang paling tepat untuk alam gaib? Apakah ini sekedar mitos atau bukti nyata yang mendukung keberadaannya? Terima kasih kepada MC atau host daripada Mustika Arumdalu. Yang dipertanyakan adalah alam gaib itu nyata atau tidak nyata. Jadi untuk pemirsa dimanapun berada, yang dikatakan alam gaib itu adalah nyata. Kenapa? Karena Sang Pencipta itu menciptakan alam gaib itu adalah alam ruh, dimana semua manusia tidak dapat untuk melihat atau menyaksikan. Tapi dengannya adanya alam roh itu adanya alam nyata. Maka daripada itu, Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta alam, menciptakan semuanya serba berpasang-pasangan. Dari yang laki maupun perempuan, adanya siang ataupun malam, adanya alam nyata dan alam gaib. Alam gaib itu dinyatakan bahwasanya tidak kasat mata atau tidak terlihat, tapi ternyata barang itu memang ada, gaib itu ada. Pernah kita riwayatkan waktu bersama pasien atau waktu kita diundang dari penawar, yaitu Bapak Herli, bahwasanya ruh atau gaib itu nyata ada. Gaib itu adalah kita adalah gaib. Di situ mudah-mudahan bisa menjawab keraguan daripada pemirsa. Jadi keputusannya alam gaib itu ada. Oke. Lanjutnya untuk pertanyaan berikutnya. Oke. Itu jawaban dari pertanyaan pertama dari Bapak Sigit. Oke, kita lanjut dari pertanyaan kedua. Mengapa topik alam gaib selalu menarik perhatian manusia dari berbagai budaya dan generasi? Karena alam gaib itu alam yang membuat seluruh manusia itu penasaran. Kenapa saya anggap penasaran? Karena
di setiap sisi goib itu pasti ada sesuatu hal yang bisa kita wujudkan. Seperti daripada Mustika Arum Dalu berapa hari yang telah lalu bisa mewujudkan barang seperti yang telah kita buat video ataupun yang belum kita saksikan. Disitulah sejatinya alam gaib itu ada, bukan hanya segelintir atau sebangkai barang, cuman di situ ada seperti barang-barang yang bernyawa tapi tidak kasat mata. Di antaranya adanya pocong, adanya hantu, itu yang tidak kasat mata, tapi bisa kita lihat secara tidak sengaja. Di sisi lain, arwah-arwah yang gentayangan yang secara tidak langsung meninggal secara tidak normal, itu yang menjadi dinyatakan arwah gaib. Tentunya Anda semua pernah melihat atau mendengar suara-suara jeritan, tangisan, itu pun tidak kasat mata. Namun tetap yang menjadi pedoman bahwasanya gaib itu ada dan nyata. Cukup. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya. Oke, itu pertanyaan kedua dari pertanyaan kita. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga. Bagaimana pengalaman pribadi atau cerita yang sampean dengar telah membentuk pandangan Anda tentang alam gaib? Yang selama ini kita rasakan, khususnya kepada tim daripada Mustika Arum Dalu yang telah kita saksikan bersama, video yang telah beredar, sering terjadinya hal-hal mistis seperti tim evakuasi kita daripada Mas Sony sering tidak sadarkan diri, kesurupan, dan tim-tim yang lain merasa terkena aura dampak daripada barang tersebut, sehingganya terkadang tidak sadarkan diri atau kesurupan, memberikan wejangan atau kan memberikan suatu ilusi kepada kita semua. Dan tentunya kita bisa menjadikan untuk berikutnya bisa lebih berhati-hati tentang gaib. Jadi kepada pemirsa yang belum pernah merasakan atau daripada efeknya, penasarannya masuk ke alam gaib, bisa bergabung pada channel Mustika Arum Dalu yang bertempat khususnya di Tulang Bawang, Lampung. Mudah-mudahan bagi Anda yang dimanapun berada pemirsa yang merasa penasaran, ingin ikut, ingin menyatakan sebenarnya alam gaib seperti apa, monggo. Karena kita secara tidak langsung seminggu 1 kali kita mengadakan mediasi, dan seminggu 3 kali kita akan penarikan barang tersebut. Mudah-mudahan dengan doa pemirsa daripada tim Mustika Arum Dalu akan semakin disukai di pemirsa dimanapun berada. Cukup. Oke, itu adalah tanggapan dari ketua kita, Bapak Sigit. Jika ada pertanyaan apapun itu tentang hal gaib, bisa DM ke admin atau komen di YouTube kita Mustika Arum Dalu Official. Ataupun ada pemirsa ada keinginan ingin pewujudan barang atau memanggil kita, bisa DM ke admin kita. Oke, kita lanjutkan pertanyaan keempat. Bagaimana pandangan sampean? Mohon maaf,
bagaimana pandangan agama atau kepercayaan lokal di Indonesia memengaruhi pemahaman kita tentang alam gaib? Itu semua tinggal tergantung daripada keyakinan setiap insan. Karena bagi yang mempercayai alam gaib itu ada, dan yang tidak mempercayai alam gaib itu tidak ada. Tapi di sisi lain, setiap sifat manusia itu tidak sama. Dengan adanya kepercayaan dan kurangnya percaya atau kurang meyakini. Tetapi saya mohon kepada pemirsa dimanapun berada, kita tidak boleh mempercayai tentang hal gaib. Tapi kita percaya bahwasanya gaib itu ada. Jadi jangan salah persepsi, karena setiap manusia itu tujuan sama. Tetap kita beribadah meyakini apa yang ada, tentunya maupun itu yang nyata ataupun yang tidak nyata. Tapi dengan satu syarat dan satu niat, satu tujuan, bahwasanya semua itu diciptakan tentunya ada. Dan kita jangan terlalu terpuruk atau jangan terlalu percaya meyakini bahwasanya dengan mistis atau hal gaib. Tetapi bagi pemirsa yang akan ikut atau bergabung, monggo kami persilahkan, khususnya untuk wilayah Tulang Bawang, Lampung dan sekitarnya. Kalaupun Anda ingin bergabung, sementara mohon maaf karena kita belum mempunyai tempat untuk menampung, karena kita masih perintis dan lokasi belum ada. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, kalau daripada tim kita yang ada konsisten komitmen untuk kemajuan daripada Mustika Alam Dalu, mudah-mudahan kita bisa menerima untuk Anda bergabung dan menyediakan tempat selangkah kadarnya untuk bergabung bersama, bercerita, bercanda tentang mistis atau alam gaib. Cukup? Oke, itu jawaban dari pertanyaan kita. Dan pertanyaan terakhir ini, apa saja sering yang dikaitkan dengan alam gaib di Indonesia? Apakah ada perbedaan dengan kepercayaan di negara lain? Pemirsa dimanapun berada, untuk yang dikatakan alam gaib itu dimanapun itu ada, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh mancanegara itu pun ada. Spiritual dimanapun di setiap negara itu pasti ada, karena dari silsilah pandangan paranormal bahwasanya gaib itu tentunya ada. Bagi umum, bagi umat manusia yang tidak mempercayai hal gaib itu sejatinya tidak ada. Tapi tetap pemirsa dimanapun berada, pengujudan alam gaib itu nyata. Dan satu hal, karena Anda kurang percaya dengan spiritual, pengobatan non medis, dan apapun itu bentuknya, karena Anda belum pernah merasakan sesuatu hal. Tapi kalau Anda sudah pernah merasakan masuk pengobatan non medis atau spiritual, itulah yang dikatakan bahwasanya gaib itu ada. Cukup? Oke, itu jawaban dari Bapak Sigit. Mohon maaf Bapak Sigit, ini ada pertanyaan pribadi dalam hati saya. Apakah memang benar santet itu ada, Bapak Sigit? Semua itu tinggal tergantung kepercayaan daripada
yang bersangkutan. Yang telah saya utarakan tadi bahwasanya santet, gendem, apapun itu bentuknya itu ada. Dengan apa kita bisa meyakini semua ujian penyakit itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Tentunya sebagai insan, sebagai umat, kita tetap harus waspada, berdoa, dan mencari kesembuhan. Yang pertama pemirsa lakukan pasti itu adanya di medis. Nah, dengan berjalannya di medis dan tidak ada perubahan atau kesembuhan di medis, pasti Anda larinya ke non medis, para kiai, para orang tua, para paranormal. Itu pasti tujuan yang kedua atau jalan. Maka daripada itu, untuk pemirsa, kalau Anda belum pernah merasakan penyakit non medis, suatu saat pasti Anda akan merasakan. Zaman dahulu kala yang dikatakan silsilah orang Jawa itu lahir pun menggunakan para dukun. Dan orang dulu, orang Jawa khususnya, yang suka melaksanakan ritual gerakan malam itu usianya bisa mencapai ratusan tahun, bahkan dikatakan jarang sekali menemui sakit apapun. Nah, daripada itu kita menguri-nguri tradisi Jawa dari buyut-buyut kita semua, dimanapun berada, semua itu ada. Itu jawaban yang paling pertama, itu semua itu ada, yang nyata maupun tidak nyata, yang gaib maupun yang lahir, itu semua ada. Jadi untuk malam hari ini, daripada Mustika Arum Dalu, saya selaku dianggap sesepuh atau ketua, bahwasanya menyatakan alam gaib itu ada, walaupun silsilah dari pandangan makhluk atau insan di dunia ini kurang mempercayai, itu hak pribadi daripada yang bersangkutan. Cuman Anda bisa menyaksikan di channel-channel YouTube, di TikTok maupun di media sosial sekarang, mayoritas hiburan yang Anda saksikan itu adalah spiritual. Dari segi pengobatan, dari segi pengujutan, dari segi penelusuran, penarikan, itu pasti melintas di media sosial. Oke, terima kasih Ketua dari Mustika Arum Dalu, Bapak Sigit. Untuk pemirsa, jika ada pertanyaan atau memanggil kita, boleh kepada admin kita Mustika Arum Dalu. Dan saya undur diri, mohon pamit jika ada kesalahan-kesalahan apapun itu, saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tonton terus tayangan kami di channel Mustika Arum Dalu Official. Oke, terima kasih Bapak Sigit. Jangan lupa, sama-sama